Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang pengendalian resiko. Anggota kelompok kami yang pertama adalah saya sendiri, nama saya Kamil Nurul Halimah dengan NIM 218. Dan rekan saya Reksabila Arista dengan NIM 243 dan Gracia Nazareta dengan NIM 263. Pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah suatu proses yang dilakukan manajer setelah mengidentifikasi, pengukuran, dan koreksi atas semua kegiatan yang berpotensi menghasilkan kerugian atau risiko dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana organisasi dapat terlaksana dengan baik. Dengan kata lain, pengendalian risiko adalah sebuah tindakan atau usaha untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Pengendalian risiko meliputi yang pertama, identifikasi alternatif pengendalian risiko. Yang kedua, analis pilihan-pilihan yang ada. Yang terakhir, rencana pengendalian dan pelaksanaan pengendalian. Setelah manajer risiko melakukan identifikasi dan mengukur risiko, maka tahap selanjutnya adalah memilih cara pengendalian risiko. Upaya-upaya untuk menanggulangi risiko harus selalu dilakukan sehingga kerugian dapat dihindari atau diminimumkan. Sesuaikan dengan sifat objek yang terkena risiko. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan organisasi atau perusahaan untuk meminimumkan risiko kerugian, antara lain melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Misalnya membangun gedung dengan bahan-bahan yang anti terbakar untuk mencegah bahaya kebakaran dan mempagari mesin-mesin untuk menghindari kecelakaan kerja. Yang kedua, melakukan retensi. Mentolerir membiarkan terjadinya kerugian dan untuk mencegah tergantungnya operasi perusahaan akibat kerugian tersebut disediakan sejumlah dana untuk menanggulanginya. Yang terakhir, mengalihkan atau memindahkan resiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertanggungan atau asuransi dengan perusahaan asuransi terhadap risiko tertentu dengan membayar sejumlah premi asuransi yang telah ditetapkan sehingga perusahaan asuransi akan mengganti kerugian bila betul-betul terjadi kerugian yang sesuai perjanjian. Tugas dari seorang manajer risiko adalah berkaitan erat dengan upaya memilih dan menentukan cara-cara atau metode yang paling efisien dalam pengendalian risiko yang dihadapi perusahaan. Seorang manajer risiko pada prinsipnya dapat menggunakan dua pendekatan atau cara menanggulangi risiko. Yang pertama, penanganan risiko atau risk control. Yang kedua, pembiayaan risiko atau risk financing. Lalu ada metode penanganan risiko. Metode yang pertama yaitu menghindari risiko. Menghindari suatu risiko adalah menghindarkan harta, orang, atau kegiatan dari exposure dengan cara antara lain menolak memiliki, menerima, atau melaksanakan kegiatan yang mengandung risiko, walaupun hanya untuk sementara. Lalu, menyerahkan kembali risiko yang sudah terlanjur diterima, atau segera menghentikan yang diketahui mengandung risiko. Yang kedua, ada mengendalikan kerugian. Mengendalikan kerugian dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama melakukan tindakan pencegahan dan pengurangan kerugian. Dengan program pencegahan kerugian adalah berusaha untuk mengurangi atau kalau bisa menghilangkan kans atau kesempatan terjadinya kerugian. Sedangkan program pengurangan kerugian bertujuan untuk mengurangi keparahan potensial dari suatu kerugian. Yang kedua, program pengendalian kerugian berdasar sebab-sebab terjadinya. Ada dua macam pendekatan dalam program ini, yaitu A. Pendekatan engineering, yaitu program pengendalian yang menekankan pada pengendalian sebab-sebab yang bersifat fisik dan mekanis. B. Pendekatan hubungan kemanusiaan, yaitu menekankan pada pencegahan terjadinya kecelakaan karena faktor manusia. Yang ketiga, pengendalian kerugian menurut lokasi. Menurut Weheden, kemungkinan dan keparahan kerugian dari kecelakaan lalu lintas tergantung pada kondisi dari 1. Orang yang menggunakan jalan. 2. Kendaraan. 3. Lingkungan umum jalan yang meliputi faktor-faktor seperti desain, pemeliharaan, keadaan lalu lintas, dan rambu-rambu. Yang keempat, pengendalian menurut timing. Pendekatan ini berkaitan dengan masalah kapan metode pencegahan atau pengendalian itu digunakan, yang dapat 1. Sebelum terjadinya peril. 2. Selama peril terjadi. 3. Sesudah peril terjadi. Metode penanganan risiko selanjutnya yaitu ada pemisahan. Pemisahan artinya memisahkan penempatan dari harta yang menghadapi risiko yang sama. Hal ini dilakukan untuk mengurangi peril.
Jadi dengan cara menambah banyaknya independent exposure unit, sehingga probabilitas kerugiannya dapat diperkecil. Maksud dari pemisahan adalah untuk mengurangi jumlah kerugian akibat suatu peril. Contohnya, perusahaan yang mempunyai banyak truk, maka untuk memperkecil kerugian karena kebakaran, truknya disimpan dalam beberapa pool. Yang keempat yaitu ada kombinasi atau pooling. Kombinasi atau pooling adalah menambah banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan, sehingga resikonya lebih kecil. Untuk itu, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengadakan pengembangan internal. Contohnya yaitu perusahaan transport memperbanyak armada truknya, agar probabilitas terjadinya kecelakaan diperkecil. Lalu contoh berikutnya ada perusahaan asuransi mengombinasikan resiko murni dari banyak tertanggung. Metode penanganan resiko yang terakhir yaitu ada pemindahan resiko. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama transfer resiko kepada perusahaan asuransi. Yang kedua, transfer resiko kepada perusahaan yang bukan perusahaan asuransi. Pemindahan resiko kepada pihak non-insurance biasanya dilakukan melalui kontrak-kontrak bisnis biasa atau melalui kontrak khusus untuk pemindahan resiko. Isi kontrak adalah berkenaan dengan pemindahan tanggung jawab atas kerugian terhadap A. Harta kekayaan, B. Net income, C. Personel, D. Tanggung jawab kepada pihak ketiga. Pemindahan ini dapat dibeda-bedakan berdasarkan ruang lingkup dari tanggung jawab yang dipindahkan. Mulai dari ekstrim, penanggung hanya memindahkan tanggung jawab keuangan untuk kerugian akibat tindakan yang tidak disengaja oleh penanggung. Sampai pada ekstrim, tertanggung akan menerima ganti rugi berkenaan peril yang disebutkan dalam kontrak dan tidak peduli apa penyebab dari kerugian tersebut. Yang ketiga ada metode pembiayaan resiko. Dalam metode pengendalian risiko, kerugian finansial masih bisa terjadi, kecuali dalam risk avoidance, di mana semua risiko dilenyapkan. Oleh karena itu, apabila masih ada kerugian finansial, kerugian tersebut masih harus dibayarkan dengan berbagai pilihan metode risk financing. Risk financing terdiri dari dua kelompok, yaitu A. Risk retention atau retensi risiko. Dengan metode ini, semua risiko kerugian ditanggung sendiri, baik itu seluruhnya atau sebagian. Sumber dana diusahakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Penanggungan sendiri dapat bersifat aktif atau planned retention dan pasif atau unplanned retention. Dikatakan pasif atau tidak terencana apabila manajer risiko tidak memperhatikan tentang adanya exposure risiko dan karenanya tidak memiliki rencana apapun untuk menanganinya. Suatu perusahaan melakukan retensi karena faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, sebuah keharusan karena tidak tersedia alternatif lain. Contohnya seperti kerugian karena tindakan kriminal dan bencana alam di mana perusahaan asuransi tidak akan mau menanggungnya. Yang kedua, pertimbangan biaya memindahkan risiko biayanya lebih mahal, seperti premi asuransi dan loading atau biaya pemindahan, dibandingkan dengan kemungkinan besarnya kerugian. Jika perusahaan memindahkan risiko kepada perusahaan asuransi, maka perusahaan ini harus membayar premi. Ada dua premi, yaitu pertama, loss allowance, perkiraan pihak asuransi tentang kerugian harapan pihak tertanggung. Kedua, loading, meliputi biaya profit margin dan perkiraan pengeluaran tak terduga. Loading bisa mencapai 30-40% dari premi. Yang ketiga, yaitu kerugian harapan. Bila perkiraan expected loss dari risk manager lebih rendah daripada perkiraan perusahaan asuransi. Yang keempat, opportunity cost, menyangkut timing pembayaran premium dibandingkan dengan pengeluaran untuk kerugian. Yang kelima, kualitas pertanggungan. Contohnya seperti kualitas servis dari penanggung dianggap kurang memuaskan. Pihak asuransi meragukan bahwa perusahaan dapat menyelenggarakan servis pertanggungan lebih baik daripada apa yang disediakan perusahaan asuransi. Karena perusahaan itu kekurangan pengalaman dan tenaga profesional. Yang terakhir adalah pajak. Apa aja sih hal-hal yang mendorong penggunaan retensi? Hal-hal yang mendorong manajer risiko menggunakan retensi dalam penanggulangan risiko antara lain: pertama, jika biayanya lebih rendah dibandingkan dengan yang akan dibebankan oleh perusahaan asuransi. Kedua, jika expected loss-nya lebih rendah daripada yang diperkirakan perusahaan asuransi. Ketiga, jika unit yang menghadapi risiko yang sama banyak jumlahnya, sehingga risikonya lebih rendah dan probabilitasnya dapat diperhitungkan dengan lebih akurat. Keempat, tujuan manajemen risiko menerima variasi yang besar dalam kerugian tahunan.
Kelima, jika pembiayaan untuk memindahkan kerugian membengkak selama jangka waktu yang cukup panjang sehingga menghasilkan opportunity cost yang lebih besar. Keenam, adanya peluang yang kuat untuk melakukan investasi sehingga memperbesar opportunity cost. Dan yang terakhir adalah keuntungan pelayanan internal atau non-insurer servicing. B. Risk transferring atau transfer resiko. Risk transferring merupakan usaha memindahkan risiko disertai dengan pembiayaan. Pemindahan risiko melalui risk financing berarti transferan mencari dana eksternal untuk membayarkan kerugian yang bersangkutan jika kerugian itu benar-benar terjadi atau dapat dikatakan sebagai risiko kerugian yang dipindahkan kepada orang lain atau pihak lain. Ada beberapa metode-metode risk transferring yang terdiri atas. Pertama, credit arrangement atau pengaturan kredit, yaitu risiko kerugian dialihkan kepada pihak yang memberi kredit. 2. Other non-insurance transfer atau pemindahan non-asuransi lainnya. Dengan metode ini, risiko kerugian dialihkan kepada pihak lain tanpa melalui mekanisme asuransi. Contohnya seperti service guarantee contract, option, dan hedging. Yang terakhir adalah insurance transfer atau pemindahan melalui asuransi. Dengan metode ini, risiko kerugian dialihkan ke perusahaan asuransi. Semua metode-metode di atas dilakukan dengan melibatkan uang. Adapun syarat risiko yang dapat diasuransikan. Yang pertama, ada kerugian potensial cukup besar, namun probabilitasnya rendah. Yang kedua, ada probabilitas dapat diperhitungkan. Yang ketiga, massal dan homogen. Yang keempat, kerugian yang terjadi bersifat kebetulan. Dan yang terakhir, ada kerugian tertentu. Metode risk transfer yang kedua adalah non-insurance transfer. Kebanyakan pemindahan risiko kepada pihak non-asuransi dilakukan melalui kontrak-kontrak bisnis biasa dan melalui kontrak khusus untuk pemindahan risiko. Pemindahan ini dapat dibedakan berdasarkan tanggung jawab yang dipindahkan. Pada keadaan yang ekstrim, transfer hanya memindahkan tanggung jawab keuangan saja untuk tindakan yang tidak disengaja oleh pihak transferee. Pada keadaan ekstrim yang lain, pihak transferor akan menerima ganti rugi berkenaan dengan yang disebutkan dalam kontrak, tidak memperhatikan apa penyebab kerugian itu, apakah kelalaian transferee, pihak ketiga, atau bencana alam. Adapun keterbatasan dari metode non-insurance transfer. Kontrak itu tidak mungkin hanya memindahkan sebagian risiko daripada risiko yang menurut pendapat manajer telah dipindah tangankan kepada pihak lain. Oleh karena itu, manajer harus mempelajari isi kontrak dengan seksama. Karena, pertama, bahasa yang tertulis di dalamnya adalah bahasa hukum yang sangat sukar dipahami oleh orang yang tidak ahli hukum, sehingga menyebabkan salah tafsir atau salah mengerti. Yang kedua, surat kontrak dapat dibatalkan oleh pengadilan. Jika isi kontrak bertentangan dengan undang-undang peraturan pemerintah, kebijaksanaan pemerintah, atau tidak wajar bagi transferee. Berikut ini adalah contoh kasus dari PT Kereta Api Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.